Bahkan seperti Mbak Maudy Ayunda aja, kenapa dia suka sekali belajar? Karena metode yang diperkenalkan orang tuanya itu berbeda. Siswa bebas memilih mata pelajaran yang diminatinya di 2 tahun terakhir saat SMA. Tapi naik ke kelas 2 sampai kelas 3 itu mereka bisa pilih mata pelajaran yang mereka sukai. Halo teman-teman, balik lagi di video aku kali ini bicara tentang kurikulum baru teman-teman yang masih hangat ya, yang akan diterapkan di kurikulum tahun ajaran 2022-2023, yaitu kurikulum Merdeka. Sebagai kacamata orang awam, yang aku ini sebetulnya bukan praktisi pendidikan, tapi aku itu hanya orang yang antusias untuk membahas pendidikan seperti itu, karena aku sendiri sarjana pendidikan dan cukup senang gitu membahas ini bersama-sama dengan kalian. Kan Pak Menteri kita gitu ya, dengan optimis gitu meluncurkan kurikulum baru yang dulunya bernama kurikulum prototype. Sebelum masuk ke pembahasan kurikulumnya, aku ingin ajak kalian sharing gitu ya, sharing apa aja sih sebetulnya problem yang dialami oleh bangsa kita gitu. Aku mengamati dari 6 poin yang aku alami dulu juga saat masa-masa sekolah, dan aku ingin bahas satu-satu dulu nih. Problem yang dialami oleh Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia itu memiliki SDM yang banyak kan teman-teman, tapi SDM kita itu tidak mampu bersaing di ranah global. Sulit mencari kerja dan sulit mencari tujuan hidup. Kerasa nggak sih? Dan aku pun pernah merasakan itu. Gitu ya teman-teman. Dan yang kedua, pelajar kita itu masih memiliki krisis kepercayaan diri dan lebih menerima nasib atau mengikuti keumuman gitu. Misalnya di sekolah ada satu pentolan nih, dia cita-citanya jadi dokter, semuanya jadi dokter. Yang aku alami dulu itu banyak orang ingin jadi PNS, dan hampir semuanya bercita-cita jadi PNS gitu. Termasuk orang tuaku sendiri mendorong aku sebagai PNS, tapi nyatanya sekarang aku tidak di ranah itu. Kemudian yang ketiga, SDM Indonesia tidak mampu menjadi expert atau ahli satu bidang tertentu. Karena kenapa? Aku merasakannya sendiri waktu sekolah dulu. Kita itu terbiasa untuk mengikuti pelajaran itu sama satu dengan yang lain gitu ya. Dari SD sampai kuliah, aku yang merasakan sih. Mungkin teman-teman di sini mungkin sampai SMA. Kalau aku itu sampai kuliah. Di kuliah itu aku nggak bisa milih gitu mata kuliah yang aku pengen, karena udah ada di SKS-nya, istilahnya udah paket gitu di situ. Jadi kita itu udah di istilahnya kita mempelajari hal yang sama dan dituntut untuk baik di semua. Akhirnya kita nggak bisa jadi ahli di satu bidang yang kita inginkan gitu ya. Kemudian yang keempat, masih saja ada stereotip bahwa setiap anak itu sama. Nah, ini tuh stereotip yang salah. Bahkan kakak adik yang lahir di rahim yang sama pun memiliki pemikiran dan minat yang berbeda seperti itu. Kemudian yang kelima, minimnya menerima perbedaan cara berpikir setiap manusia atau setiap individu. Jadi kita itu punya tantangan itu. Bahkan ketika misalnya kemarin tuh yang rame ketika prinsipnya siapa ya, YouTuber Bagita Shaf itu kan tidak ingin punya anak kan ya, child free. Tapi kan masih banyak orang yang tidak menerima. Dan vokal gitu, ketidaksukaannya itu dipublikasikan kembali dan banyak haters yang menyerang Bagita gitu. Nah, ini juga kan merupakan bukti minimnya orang-orang menerima perbedaan cara berpikir. Kemudian yang keenam adalah inovasi itu masih menjadi ancaman dan masih bertahan dengan cara-cara konvensional. Sebetulnya Indonesia tidak separah itu, masih banyak negara-negara lain yang lebih parah dari kita. Namun sangat disayangkannya banyak terjadi hal-hal yang mengarah ke kriminalitas atau kekerasan gitu. Contohnya saja dulu waktu inovasi Gojek atau sejenisnya gitu ya, masih banyak yang tidak menerima inovasi itu. Bahkan adalah oknum-oknum profesi yang sama tidak menerima dan bahkan melakukan hal kekerasan atau kriminalitas gitu kepada
driver-driver online seperti itu, dan itu pun juga kan sudah terlihat. Namun ini sih persoalannya sebetulnya di Indonesia itu waktu dan metode. Jika waktu dan metodenya itu baik, sebetulnya bangsa kita juga menerima inovasi kan, dan bahkan mudah gitu. Nah di sini aku ingin kasih istilahnya introduction ya, perkenalan nih, kita kenalan dulu sama kurikulum Merdeka. Dikatakan oleh Pak Menteri kita, Pak Nadiem Makarim, yaitu kurikulum Merdeka sendiri adalah Merdeka Belajar yang dikampanyekan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, konsep ini dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Itu bunyinya. Dan misalnya nih, dari dua anak dari dalam keluarga yang memiliki minat yang berbeda. Nah, maka tolak ukur yang dipakainya itu teman-teman, yaitu dipakai untuk menilai kan nggak sama pastinya. Dan anak juga itu nggak boleh dipaksakan mempelajari sesuatu hal yang tidak dia sukai, ya, seperti itu. Nah, maka dari itu kenapa banyak orang yang malas sekolah, malas belajar, ogah-ogahan, lebih senangnya main TikTokan, main apalagi sosmed gitu kan. Karena yaitu belajarnya tidak sukarela, belajarnya tidak dari istilahnya dari keinginan diri sendiri. Sebetulnya balik lagi bagaimana caranya atau bagaimana mentransfernya gitu ya. Kampanye belajar itu menyenangkan gitu. Bahkan seperti Mbak Maudy Ayunda aja, kenapa dia suka sekali belajar? Karena metode yang diperkenalkan orang tuanya itu berbeda dengan aku sendiri dulu waktu sekolah. Karena aku waktu sekolah itu termasuk orang yang masih males belajar. Aku baru menyadari belajar itu menyenangkan adalah di kuliah dan di kerja gitu. Seperti itu. Jadi nantinya nih di kurikulum Merdeka ini anak-anak kan bebas memilih apa yang dia sukai, apa yang ingin mereka pelajari, akhirnya memunculkan kesukaan untuk belajar. Dan akhirnya visi utamanya kan menjadi pelajar atau menjadi pembelajar seumur hidup gitu. Next, kurikulum ini tuh dulunya disebut kurikulum prototype, teman-teman. Nah, kurikulum ini tuh memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa di sekolah. Pak Nadiem mencontohkan lagi nih, nantinya di sekolah SMA tidak akan lagi jurusan atau peminatan seperti IPA, IPS, dan bahasa. Seperti itu teman-teman. Dan beliau mengatakan bahwa siswa bebas memilih mata pelajaran yang diminatinya di 2 tahun terakhir saat SMA. Jadi tetap ya kelas 1-nya mungkin akan umum mata pelajarannya, tapi naik ke kelas 2 sampai kelas 3 itu mereka bisa pilih mata pelajaran yang mereka sukai. Dan ini tuh adalah suatu keputusan atau pilihan dari pemilihan yang bisa diberikan, yaitu kemerdekaan bagi siswa-siswa dan yang mulai masuk dalam umur dewasa untuk bisa memilih. Kemudian, nah karakteristiknya sendiri teman-teman dari kurikulum ini itu mendukung pemulihan pembelajaran, yaitu yang pertama pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk mempelajari ya secara mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Nah, tapi teman-teman dari peluncurannya kurikulum ini itu Kementerian masih memberikan hak kepada sekolah yang belum mampu menerapkan kurikulum Merdeka untuk tetap menerapkan ya kurikulum K13 gitu. Ini tidak bukan hal pemaksaan, disesuaikan kembali dengan kesiapan sekolah masing-masing. Tapi hal positif yang bisa kita ambil adalah kurikulum ini itu menjadi angin segar ya untuk Indonesia, yang mana inovasi ini pun istilahnya membantu gitu kita memberikan hak-hak pada siswa untuk belajar sesuai dengan potensi mereka masing-masing gitu kan teman-teman. Dan aku senang sih untuk menyambut kurikulum ini gitu ya. Ya akhirnya anak-anak sekolah tidak mengalami hal-hal yang pernah aku alami.
seperti kebingungan gitu ya, pesimisme yang ya akhirnya kan kalau kita tidak bisa melakukan hal dengan baik, sepertinya sangat disayangkan gitu ya. Ini semangat baru yang bisa diberikan pemerintah untuk anak-anak Indonesia. Nah, sebetulnya ini bisa jadi solusi nggak sih gitu? Apakah bisa dimanfaatkan dengan baik tidak sih oleh pelajar? Nah, itu tergantung ya, kembali lagi ya, pemerintah memfasilitasi kurikulum ini. Nah, bagaimana anak sekolah ini bisa memfasilitasinya dengan baik atau tidak, seperti itu. Balik lagi ke individu masing-masing. Bahkan ini kesempatan yang luar biasa kan untuk anak-anak sekolah gitu, dan tidak terpaku pada keumuman. Jadi anak-anak juga berpotensi dan mengenal lebih awal mereka ingin jadi apa, pekerjaan apa yang ingin mereka jalani setelah dewasa, seperti itu. Menurutku sih ini menjadi solusi ya untuk pendidikan Indonesia. Dari yang aku terangkan problem-problem yang tadi itu. Jadi teman-teman, aku sangat menantikan ini, dan cara ini semoga dapat diterima oleh masyarakat gitu ya, dan merupakan usaha kita bersama nih teman-teman untuk tujuan kemajuan Indonesia. Jadi kita jangan ngeluh aja kenapa Indonesia nggak maju-maju, tapi kita juga harus saling mendukung satu sama lain gitu kan. Ini loh pemerintah sudah memfasilitasi, jadi kita juga harus menerimanya dengan baik gitu ya, dan siswa dapat mengetahui nih minatnya dan bisa merasakan gitu ya rasa perjuangannya gitu, berjuang untuk menjadi ahli di bidang yang dia sukai. Dan kesempatan ini juga bisa kita ambil sebaik mungkin dan menjadi pemikiran yang optimis ya. Kita harus optimis hal ini bisa dilakukan bersama-sama. Dan ingat teman-teman, kita juga jangan mengeluhkan karena sulit untuk dijalani, tapi kita harus ingat manfaat besar apa yang bisa kita terima gitu ya, jika kita melakukannya dengan baik, apapun gitu ya, termasuk menyambut kurikulum ini di sekolah. Seperti itu teman-teman. Senang banget ngobrol ini sama kalian semua. Semoga kita bisa andil gitu ya dengan adanya kurikulum ini, ataupun aku yang statusnya ini sebagai karyawan yang masa sekolahnya udah lewat, semoga aku pun bisa andil di apa yang aku bisa, seperti itu. Dan untuk teman-teman yang masih sekolah harus optimis, sekarang nih ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yaitu kurikulum baru. Belajar lebih giat dan cari tahu apa yang ingin kamu lakukan dan apa yang kamu kerjakan ketika dewasa. Semangat terus. Sampai sini kita lanjutkan diskusinya di komentar. Sampai nanti teman-teman semua.